Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat ikram yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan yang penuh dengan nikmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan maghfirah. Semoga Allah memberikan kelancaran kepada kita semuanya dalam melaksanakan puasa ini dengan baik. Salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti tetap mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Sahabat ikram yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah memiliki beberapa sahabat yang sangat mencintai beliau. Salah satunya adalah sahabat Nu'aiman. Kisah sahabat Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah sangat menarik untuk disimak. Sahabat Nu'aiman adalah seorang sahabat yang ceria, jenaka, sahabat yang sering membuat Rasulullah tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Bahkan di beberapa riwayat dijelaskan bahwa sahabat Nu'aiman akan memasuki surga dengan tertawa. Karena sahabat Nu'aiman sering membuat Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau itu bergembira dengan ulahnya. Sahabat Nu'aiman memiliki sifat yang polos dan jenaka. Sifat tersebut tidak dibuat-buat. Sifat tersebut adalah polos dari hati Nu'aiman. Karena Nu'aiman mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas dari hatinya. Banyak kisah yang bisa kita simak dari sahabat Nu'aiman. Mulai dari keisengannya menyembelih unta tamu Rasulullah, sampai dengan sengaja sahabat Nu'aiman menjual sahabatnya sendiri beberapa saat karena tidak diberi makan pada saat berdagang. Baiklah sahabat ikram, di sini ada satu kisah dari sahabat Nu'aiman yang paling terkenal, yaitu menyembelih unta tamu Rasulullah. Dikisahkan bahwa pada saat itu Rasulullah kedatangan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang ke rumah Rasulullah untuk mencari tahu tentang Islam. Delegasi tersebut datang dengan membawa unta-unta yang sangat besar dan gemuk. Unta-unta tersebut diparkir di sebelah rumah Rasulullah, di mana pada saat itu sahabat Nu'aiman juga ikut hadir bersama sahabat-sahabatnya yang lain. Sahabat-sahabat yang lain dengan sengaja bergurau mengejek Nu'aiman agar Nu'aiman menyembelih salah satu dari unta tamu Rasulullah. Betapa terkejutnya sahabat-sahabat Rasulullah. Ternyata sahabat Nu'aiman betul-betul menyembelih unta tamu Rasulullah tersebut. Mengetahui Nu'aiman betul-betul melakukannya, para sahabat bingung.
Belum sampai sahabat-sahabat itu mengejar Nuaiman, Rasulullah keluar bersama tamu-tamunya yang ingin pulang. Betapa kaget Rasulullah. Ternyata mendapatkan unta tamu Rasulullah sudah disembelih. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang menyembelih unta tamuku ini?" Para sahabat menjawab, "Yang melakukannya adalah Nuaiman ya Rasulullah." Singkat cerita, Rasulullah membayar atau mengganti rugi unta yang disembelih oleh Nuaiman. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat mengejar Nuaiman yang dikabarkan lari sampai ke perbatasan Madinah. Saat itu Nuaiman mendatangi rumah sahabat yang bernama Al-Miqdad. Pada waktu itu Al-Miqdad sedang menggali sebuah galian atau sumur. Nuaiman meminta izin kepada Al-Miqdad untuk bersembunyi di dalam galian tersebut. Namun sebelum masuk ke dalam sumur tersebut, Nuaiman berkata kepada Al-Miqdad, "Wahai sahabat Al-Miqdad, saya minta tolong berjanjilah kepadaku, apabila nanti ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang saya, maka jangan diberitahu bahwa saya bersembunyi di tempatmu, walaupun itu adalah Rasulullah yang telah mencariku." Sahabat Al-Miqdad pun menyetujui bahwa dia tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang persembunyian Nuaiman. Beberapa saat kemudian, setelah Nuaiman bersembunyi di galian tersebut, maka datanglah Rasulullah bersama rombongan dan bertanya kepada sahabat Al-Miqdad, "Wahai sahabat Al-Miqdad, apakah engkau mengetahui ada sahabat Nuaiman yang bersembunyi di sini?" Sahabat Al-Miqdad pun bingung, karena dia sudah berjanji kepada Nuaiman bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun. Karena telah berjanji kepada Nuaiman, maka mulut Al-Miqdad pun mengatakan, "Saya tidak mengetahui ya Rasulullah." Akan tetapi tangan Al-Miqdad menunjuk ke lubang yang dijadikan tempat persembunyian Nuaiman. Kemudian Rasulullah menghampiri lubang tersebut dan membuka pelepah kurma yang menutupi lubang tersebut. Didapatkanlah Nuaiman berada di dalamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, naiklah." Kemudian Nuaiman naik, dan Rasulullah tidak marah sama sekali dengan perbuatan Nuaiman. Akan tetapi Rasulullah malah membersihkan muka Nuaiman yang penuh dengan debu karena berada di galian yang masih kotor tersebut. Rasulullah pun tertawa dan kemudian memaafkan perbuatan Nuaiman. Sahabat ikram yang dirahmati oleh Allah, kisah Nuaiman ini menginspirasi kita bahwa sesuatu yang dilakukan dengan hati, sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.